من أنا من أنا من أنا لولاك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nergis, mahasiswi Magister Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kontekstualisasi Hadis dalam Pendidikan Karakter karya Profesor Dr. Hajah Emma Maklumat MPD. Dan dalam buku tersebut membingkai beberapa hadis dalam pendidikan karakter yang terdiri dari 15 bab. 7 di antaranya membahas tentang kebahagiaan, larangan korupsi, ria, kikir, kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kepedulian sosial. Pendidikan karakter adalah sebuah konsep pendidikan yang menitik beratkan pada pertumbuhan dan perkembangan etika dan budi pekerti. Topik-topik pendidikan karakter banyak dibahas dalam hadis-hadis yang merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahagiaan. Setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pastilah mendambakan ketentraman dan kedamaian, tak terkecuali manusia, yang mana semua itu terakumulasi dalam sebuah perasaan bahagia. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan ini mencakup dalam dua lingkup, yaitu duniawi dan ukhrawi, yang diantara keduanya harus seimbang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi, pengertian secara etimologis adalah corruption atau corruptus, yang artinya rusak dan hancur. Sedangkan secara terminologis, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ada dua pengertian. Yang pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan pengertian yang kedua adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perspektif fikih Islam, kategori korupsi ada 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah rishwah, artinya suap menyuap. Yang kedua adalah khianah, yaitu pengkhianatan. Yang ketiga adalah hulul, yaitu penggelapan. Dan yang terakhir adalah al-muqsu, yaitu pemerasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab riya. Menurut Syekh Shaleh Fauzan dalam kitabnya Al-Irsyadu ila Shahihil I'tiqad halaman 40, dijelaskan tentang makna riya, yaitu mengerjakan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan kemudian mereka akan memujinya. Dalam kitab-kitab akidah dan tasawuf, riya dikategorikan sebagai syirik asghar, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?
Qala ar-riya. Rasulullah menjawab, riya. Selanjutnya, saya jelaskan tentang masalah kikir. Dalam bahasa Arab, kalimat kikir sama dengan al-bakhil dan asyuha. Dan menurut Imam Nawawi, asyuha lebih berat maknanya daripada al-bakhil. Kikir dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan bahwasanya sifat tersebut tidak boleh dimiliki dalam diri seorang mukmin. Dan perumpamaan orang kikir itu sebagaimana seseorang memakai baju besi yang mengecil dan menghimpit badannya. Begitu juga balasan bagi orang kikir, dia tidak akan mendapat balasan surga. Selanjutnya adalah bab tentang kebersihan. Kebersihan dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua, yaitu kebersihan rohani dan kebersihan jasmani. Kebersihan rohani meliputi bersih hati dari sifat-sifat hasud atau iri dengki, kemudian namimah atau mengadu domba dengan menyebar fitnah. Yang ketiga adalah bersih hati dari bakhil atau kikir, dan yang terakhir adalah bersih hati dari purbasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain dengan menggunjing. Apresiasi Al-Quran terhadap pelaku kebersihan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan hadis Nabi dalam Sahih Bukhari nomor 329. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan menurut hadis Nabi adalah anjuran untuk menanam pohon atau penghijauan, kemudian mengolah atau memanfaatkan tanah. Yang ketiga adalah mengelola tanah mati atau yang tidak bertuan. Dan bab yang terakhir adalah tentang kepedulian sosial. Konsep khairu ummah menempatkan Islam pada derajat tertinggi dan mengungkapkan strategi untuk mencapainya, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Secara konklusif, amar ma'ruf nahi mungkar ialah mendatangkan segala hal yang konstruktif dan mencegah dari hal-hal yang destruktif dalam segala aspek. Kata ma'ruf dalam Al-Quran disebut sebanyak 38 kali dan kata mungkar disebut sebanyak 18 kali dalam Al-Quran, yang mana dalam ayat-ayat tersebut amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kunci utama dalam bentuk kepedulian sosial. Wilayah amar ma'ruf nahi mungkar menurut hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyingkirkan duri di jalanan, kemudian tidak menyakiti tetangga, membantu sesama, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri, dan menunjukkan kebaikan. Sedangkan wilayah nahi mungkar dan tips Rasulullah untuk mencegahnya yaitu dicegah dengan aliyat atau tangan yang bisa ditafsirkan sebagai kekuasaan atau otoritas. Yang kedua, dicegah dengan lisan, yakni segala bentuk ucapan atau tulisan yang berupa ajakan atau nasihat yang diharapkan bisa memberi nilai positif. Dan yang terakhir, tips Rasulullah dalam mencegah kemungkaran yaitu dengan hati. Ketika seseorang tidak bisa mencegah kemungkaran dengan kedua hal tersebut, yaitu dengan tangan dan lisan, maka hendaknya ia ingkar dengan hatinya, meskipun hal tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa karena ia diam dan tidak melakukan apa-apa, namun hal tersebut menyangkut idealisme hati yang merupakan tolak ukur dari keimanan seseorang. Demikianlah review buku konseptualisasi hadis dalam pendidikan karakter karya Profesor Dr. Hajah Emma Marhumah MPD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا